风起！飞虎舞踏！Halo guys, welcome back to Fox Gaming. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan review alur cerita film Donghua terbaru yang berjudul Jing Cui Xianzu Part 2. Sebelum melanjutkan, Mimin sarankan agar mensupport channel Mimin agar Mimin tetap semangat untuk membuat video untuk menghibur kalian semua. Mimin juga tegaskan alangkah baiknya jika kalian juga menonton film aslinya, karena di sini Mimin hanya menyajikan alur ceritanya saja yang mengandung full spoiler. Oke guys, kita lanjut ke alur ceritanya, di part sebelumnya. Burudu merupakan ahli seni roh pelatihan tubuh besi dan merupakan pembunuh tersembunyi di Serikat Naga Hitam. Di tengah perbincangan Burudu dengan Qiao Shen, tiba-tiba muncul Huo Bingli menyerang Burudu sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Karena terlalu meremehkan mereka berdua, sehingga terjalin kerjasama yang membuat Burudu tumbang dan berhasil ditangkap. Setelah berhasil menangkap Burudu, mereka melanjutkan perjalanan sambil membahas misi selanjutnya, yaitu menangkap Hu Jinfei. Keesokan harinya tibalah pertarungan antara Qiao Shen dengan Hu Jinfei yang diawasi oleh Huo Bingli di atas pohon. Setelah berhasil menangkap Hu Jinfei, muncullah Zhou Jietan yang merupakan petugas pasukan khusus dari Biro Astronomi, yang akan membawa Hu Jinfei ke tahanan kota. Kemudian Qiao Shen menanyakan tentang Sang Qin Xianmen dan Paman Zhou pun menjelaskannya. 这个上清仙门是有前不知何故突然消失，有千年传承的名门，但在他全盛时期，几年不时有上清的遗迹现，不下百处。 Kemudian Xin berpindah di ruang studi keluarga Qiao. Qiao Shen dan Qiao Yan berusaha memahami isi dari Mutiara Jinbi dan menemukan sebuah informasi mengenai Sekte Naga Hitam. Qiao Yan memerintahkan adiknya Qiao Shen untuk berangkat ke kota Donghai, sambil bercanda dan memperebutkan mutiara tersebut. Beralih ke tempat Qiao Shen. Qiao Shen tak sengaja menemukan teknik baru dari mutiara tersebut, yang sama dengan digunakan Burudu di pertarungan kemarin, yaitu teknik benang roh. Di saat Qiao Shen memberikan air kehidupan untuk Huo Bingli, mereka berdua pun saling tatap-tatapan layaknya orang yang sedang kasmaran yang membuat Qiao Shen salah tingkah. Berpindah di perkebunan obat mereka sambil membersihkan rumput-rumput. Qiao Shen dan Tian Biyao membahas tentang Huo Bingli. Namun di dalam lubuk hati yang paling dalam, semakin hari kedekatan Qiao Shen dan Huo Bingli membuat Tian Biyao cemburu berat. Xin berpindah keesokan harinya, Qiao Shen dan Huo Bingli dan bawahannya melakukan perjalanan menuju ke kota Donghai untuk menangkap si koki pisau gila. Sambil menaiki kereta kuda, dan Qiao Shen menyuruh bawahannya setelah sampai ke kota Donghai untuk berangkat duluan dan mencari tahu apa ada rumor yang beredar, dan bawahannya pun menyetujuinya. Namun di tengah perjalanan kereta kudanya pun diberhentikan oleh seorang gadis nan cantik jelita yang meminta tumpangan untuk pergi ke kota Donghai juga.
dan gadis itu bernama Feng Wuyang yang memiliki kekuatan peri danau teratai dan merupakan anggota Badan Intelijen Rahasia Biro Astronomi, serta ia juga merupakan nona muda dari keluarga Feng. 前方就是东海城，小姐您这是要去哪儿？后面乔家人也是去东海城的。 Setelah itu kita sebut saja Nona Wuyang, naik ke kereta yang ditumpangi Kiao Shen. Dan ternyata Kiao Shen mengenalnya bahkan terlihat akrab. Nona Wuyang terkejut ketika melihat Huo Bingli yang berada di kereta itu juga, yang membuat Nona Wuyang ketakutan, karena ia mengetahui kalau Huo Bingli merupakan kelompok Serikat Naga Hitam. Dan Kiao Yang pun mengiyakannya sehingga Nona Wuyang berteriak. Sesaat itu Huo Bingli mencandai Nona Wuyang dengan pedangnya dan bertanya tentangnya. Kemudian Kiao Shen menjawab kalau dia adalah Nona Wuyang dari keluarga Feng, dan merupakan bagian dari anggota Badan Intelijen Rahasia Biro Astronomi dan mereka pun melanjutkan berbincang-bincang. 没事儿，她是风雨楼的大小姐，实际上是司天监的一个情报机关，叫风武阳。风雨楼看着只是一个酒楼，职业病而已。 那你们去东海城干什么呀？追查线索才坐的马车，你怎么也搭这种马车？去抓贼。说起来，我们是为了伪装身份，不合你的身份呀，大小姐。天色有点晚了，因为是临时决定的任务，所以我也是一路打马车过来。看来入夜前是进不了东海城了。 Namun di tengah perbincangan tersebut lagi-lagi kereta mereka diberhentikan lagi. Dan ternyata orang tersebut berasal dari kuil berlian cabang Tenggara, yang bernama Hai Xuan, yang memiliki seni roh taktik berlian cahaya Buddha puncak emas, dan merupakan generasi muda terkuat di kuil tersebut. Kedatangannya untuk mengecek kereta yang ditumpangi Kiao Shen, karena di saat bermeditasi dia merasakan aura iblis yang kuat mendekati kota Donghai sehingga ia pun diperbolehkan untuk mengecek kereta Kiao Shen. Di saat Hai Xuan bertemu dengan Kiao Shen, secara tiba-tiba Hai Xuan menyerang Kiao Shen yang membuat kereta kuda mereka hancur lebur. 终于让我找到你了，魔童！他实力极强。阿弥陀佛。Setelah hal itu Kiao Shen pun menjelaskan tujuannya datang ke kota Donghai untuk menangkap seorang koki pisau gila. Kiao Shen pun menjelaskan dirinya berasal dari markas polisi Biro Astronomi dan merupakan putra kedua dari keluarga Kiao yang bernama Kiao Shen. Jikalau kamu merasakan hal yang tidak beres itu mungkin adalah benih roh milikku. Setelah menjelaskan semuanya, Hai Xuan pun merasa bersalah karena sudah bertindak gegabah. Namun Kiao Shen menganggap itu semua wajar karena ia memiliki benih roh, dan mereka pun melanjutkan membahas mengenai roh iblis yang berkeliaran di sekitar kota Donghai. 海泉和尚，你刚才说的魔头？魔头具体的名字，只知道他是魔道出身。是啊。萧僧也不知道那个魔是食人肉。萧僧发现他在附近村子多次作恶。 我见过，这才下决心抓到他为民除害。见过海捕文书上有个恶贼就在东海城附近出没，他留下的痕迹来看，应当是西南白斩门的人，名字不详，绰号狂刀人厨。 Setelah beberapa lama berbincang, Hai Xuan pun berpamitan kembali sembari berkata jika butuh sesuatu Kiao Shen bisa datang untuk menemuinya di kuil Kaiyuan. Karena Hai Xuan melakukan niat buruk tanpa alasan sehingga dia perlu melantunkan sutra 100 kali dan melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menebus dosanya dan ia pun segera pergi. Akan tetapi Kiao Shen dengan tingkah tengilnya mengatakan bahwa akan membayar biaya perbaikan kereta kudanya untukmu yang membuat biksu Hai Xuan tersenyum kecil kemudian pergi. Setelah hal itu mereka pun melanjutkan perjalanan dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita Jing Cui Xianzu Part 2. Saya Fos Gaming mohon undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. 走吧。